Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai monitoring dan evaluasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Paulina Sri Fajar BR Aritonang dengan NIM 11920700055 dan Siti Bayatul Himmah dengan NIM 11920700067. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Siti Bayatul Himmah. Baiklah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai definisi monitoring. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan dan analisis informasi yang sistematis saat sebuah program berjalan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu program. Nah, monitoring ini didasarkan pada target yang ditetapkan dan kegiatan yang direncanakan selama tahap perencanaan kegiatan. Ini membantu untuk menjaga agar pekerjaan tetap berjalan dan manajemen mengetahui kapan ada yang tidak beres. Jika dilakukan dengan benar, monitoring adalah alat yang sangat berharga untuk pengelolaan yang baik dan bermanfaat untuk digunakan sebagai evaluasi. Selanjutnya adalah definisi evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berasal dari bahasa Inggris. Dan menurut Cross, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung bahwa evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan mengukur derajat di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya, evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan. Dan Stoffel Beam mendefinisikan evaluasi merupakan proses menggambarkan memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Pertama adalah mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman materi terhadap suatu bahasan atau kompetensi tertentu. Yang kedua, untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam suatu materi, sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Tiga, adalah untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu metode, cara atau sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat adalah sebagai feedback atau umpan balik bagi pelaksana evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan pada suatu pembelajaran, sehingga dapat dijadikan sebagai langkah perbaikan dan acuan dalam mengambil keputusan untuk rancangan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah tujuan monitoring. Tujuan monitoring adalah untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya. Kemudian, perlulah kita ketahui apa prinsip-prinsip evaluasi dan monitoring. Yang pertama, sistem monitoring dan evaluasi dibuat sederhana. Tujuannya yang jelas. Kegiatan monitoring dan evaluasi difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri, terutama dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program. Selanjutnya adalah dilakukan dengan tepat waktu atau on time. Dan kemudian, informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif. Selanjutnya adalah sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Terakhir adalah sistem monitoring dan evaluasi dibuat sefleksibel mungkin. Baik, saya Paulina Sri Fajar BR Aritonang dengan NIM 11920700055 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai model evaluasi dan monitoring pendidikan. Nah, model-model evaluasi pendidikan sendiri merupakan contoh atau pola acuan suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan
guna menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik dan peserta didik. Nah, evaluasi pendidikan mencakup dua sasaran pokok, yaitu evaluasi makro atau disebut juga program dan evaluasi mikro atau disebut juga dengan kelas. Secara umum, evaluasi terbagi dalam 3 tahapan sesuai proses belajar mengajarnya, yaitu dimulai dari evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi output. Nah, setiap jenis evaluasi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Evaluasi input mencakup fungsi kesiapan penempatan dan seleksi. Evaluasi proses mencakup formatif, diagnostik, dan monitoring, sedangkan evaluasi output mencakup sumatif. Model evaluasi muncul karena adanya usaha eksplanasi secara kontinu yang diturunkan dari perkembangan, pengukuran, dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak, termasuk pada bidang ilmu pendidikan, perilaku, dan seni. Hal tersebut tertulis dalam bukunya Mardiah dan Syarifuddin pada tahun 2018. Nah, berikut ini beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, Goal Oriented Evaluation Model. Nah, model ini merupakan model yang muncul paling awal. Adapun yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program itu dimulai. Program yang kedua yaitu Goal Free Evaluation Model. Nah, model ini merupakan model yang dikembangkan oleh Michel Schreiber. Nah, jenis model ini berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Taylor. Karena pada model ini, evaluator terus-menerus memantau tujuan. Proses ini dilakukan sejak awal proses, yaitu dengan terus-menerus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah tercapai. Nah, dalam model Goal Free Evaluation yang justru pada proses tersebut menoleh dari tujuannya. Model selanjutnya yaitu Formative Summative Evaluation Model. Nah, model ini merupakan model evaluasi yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung, ini disebut evaluasi formatif. Nah, sedangkan melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan atau program ini disebut evaluasi sumatif. Selain itu, model evaluasi ini juga dikembangkan oleh Michel Schreiber. Model yang terakhir yaitu Continuous Evaluation Model. Nah, model evaluasi yang dikembangkan oleh Steck, model ini menekankan pada dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan yang di dalamnya ada 3 hal pokok yang menjadi objek atau sasaran evaluasi, dan bagi evaluator harus mampu mengidentifikasi dari 3 hal itu. Yang pertama yaitu antecedent, yang artinya yang diartikan sebagai konteks. Yang kedua yaitu transaksi, yang diartikan sebagai proses, dan yang ketiga outcomes yang diartikan sebagai hasil. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai monitoring dan evaluasi di negara USA atau disebut juga dengan United States of America. Monitoring di negara USA mengacu pada kurikulum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, negara bagian, dan pemerintah daerah setempat. Nah, selanjutnya untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis, yaitu seperti tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi guru-guru, dan pembiayaan sekolah, dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut dengan komisioner. Nah, sering juga disebut sebagai superintendent. Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau sering disebut dengan gubernur. Sejak tahun 1990, nah, di negara USA terdapat 6 tujuan reformasi pendidikan pemerintah. Nah, yang pertama yaitu pada tahun 2000, seluruh anak di USA pada waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar. Nah, yang kedua, pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya yaitu 90%. Yang ketiga, pada tahun 2000, murid-murid di USA yang menyelesaikan pendidikannya pada grade
4,8 dan 12 mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Yang keempat, pada tahun 2000, siswa-siswa USA adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika. Nah, yang kelima, pada tahun 2000, setiap orang dewasa USA dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, yang keenam, pada tahun 2000, setiap sekolah di USA harus bebas dari obat-obatan terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar. Nah, adapun style monitoring dan evaluasi USA United States of America, yaitu model evaluasi negara USA menggunakan jenis evaluasi impact. Nah, desain evaluasinya menggunakan desain eksperimental di mana siswa secara acak dimasukkan ke dalam kontrol grup dan treatment dengan tujuan tertentu menggunakan metode fixed effect model. Nah, adapun tujuan diadakannya evaluasi di negara USA ini yaitu untuk menjawab, nah, apa dampak school based mentoring program terhadap interpersonal siswanya, nah, hubungan dengan orang dewasa dan keterlibatan dalam suatu komunitas. Nah, terus agar bisa mendapat apa dampak school based mentoring program terhadap keterlibatan sekolah siswa, misalnya seperti kehadiran, perilaku yang baik terhadap sekolah, dan prestasi atau akademis. Nah, yang selanjutnya yaitu bertujuan agar dapat menjawab apa dampak school based mentoring program terhadap siswa yang bermasalah atau berperilaku nakal. Baik, itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah bahwa monitoring dan evaluasi pendidikan itu pada intinya bertujuan untuk membuat perbaikan agar pendidikan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang. Adapun hasil dari monitoring dan evaluasi pendidikan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu program pendidikan dan juga untuk dilakukannya perencanaan lanjutan dalam memperbaiki kekurangan dan kendalanya baik dalam proses administrasi maupun manajemennya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.